dengan informasi terkait dengan teka-teki peristiwa di Magelang yang memicu kemarahan Sambo yang masih jadi sorotan. Dalam program Aiman sebelumnya, pengacara Yosua membeberkan fakta bahwa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sempat mengirimkan foto Yosua saat berada di rumah Verdi Sambo di Magelang kepada adik Yosua. Kami hadirkan cuplikan program Aiman. Jangan-jangan Verdi Sambo juga marah karena ada hubungan khusus antara Ibu Verdi Sambo, Ibu Putri, dengan Yosua. Saya tunjukkan, ada foto di mana Yosua menyetrika baju dan kemudian difoto oleh Ibu Putri. Nyonya besar ke kamar pelayan. Apakah itu mafhum? Apakah itu biasa? Apakah itu wajar? Ya namanya itu rumah. Dan pelayannya laki-laki. Dia itu yang punya rumah dan itu anaknya, apa salahnya? Di situ kalau kita lihat itu foto, Ibu Putri memotret Joshua sedang menyetrikai baju anak-anaknya. Betul. Di mana bajunya itu baju sekolah yang masih terlihat logo OSIS kalau nggak salah itu ya. Betul. Si Ibu Putri memotret dan mengirimkan ke adik Joshua. Namanya Reja, yang juga anggota Polri. Lihat nih abang kau ini nih, rajin kali pun, multi talenta, luwes sekali. Sampai bingung ngasih gajinya berapa. Dan Kapolri menyebut motif pembunuhan berencana Yosua akan bisa diungkap setelah pemeriksaan Putri Chandrawati dilakukan. Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Taufik Basari. Selamat sore, Mas Taufik. Selamat sore. Mas Taufik, seberapa penting menurut Anda keterangan dari pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini untuk membuka motif pembunuhan Brigadir Yosua seterang-terangnya? Ya, keterangan Ibu Putri saat ini cukup penting karena saat ini kan pihak penyidik sedang menyusun puzzle-puzzle ya. Potongan puzzle yang kita harapkan didapat dari keterangan dari Ibu Putri belum didapatkan ya sebagai tersangka. Ya posisinya tentu berbeda ketika diperiksa sebagai saksi dengan diperiksa sebagai tersangka. Nah, ini adalah bagian dari strategi penyidikan. Ya, tentu nanti kita lihat keterangan apa yang bisa didapat dari Ibu Putri. Dan kemudian apakah keterangan itu bisa mengisi puzzle yang kosong ataukah justru dengan keterangan itu harus diperoleh keterangan-keterangan lainnya ya untuk menyesuaikan ya untuk mendapatkan satu gambaran mengenai konstruksi peristiwanya seperti apa. Oke, Anda sebutkan tadi ada strategi penyidikan. Apakah ini artinya strategi penyidikan itu dengan memeriksa Putri Chandrawati di akhir setelah sudah ada 4 tersangka sebelumnya. 4 tersangka, Putri Chandrawati tersangka terakhir, baru kemudian ia diperiksa. Menurut ini juga strategi penyidikan? Ya, saya melihat pertama ini memang strategi penyidikan, yang kedua juga mungkin karena momentumnya kemarin-kemarin kan penyidik mendapatkan hambatan ketika memeriksa Ibu Putri ya dengan alasan kesehatan, psikologis dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka dengan keterangan ini kemarin sempat disebutkan oleh Pak Kapolri mengenai motif yang sementara ini didapat adalah motif yang didasarkan pada keterangan Verdi Sambo ya, mungkin juga ditunjang dengan keterangan beberapa saksi lainnya. Nah, apakah motif ini akan mengalami perubahan itu juga akan tergantung dari keterangan Ibu Putri. Apabila ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh Verdi Sambo, tentu harus diperiksa kembali saksi-saksi lainnya untuk ada penyesuaian keterangan dari satu saksi dengan saksi lainnya. Karena untuk menyusun konstruksi peristiwa itu butuh penyesuaian keterangan dari satu saksi dengan saksi lainnya. Apa yang Anda harapkan dari pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini? Ya, yang kita harapkan dari keterangan Ibu Putri adalah semakin terangnya kasus ini. Karena memang harus diakui masih ada beberapa hal yang masih belum jelas ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Taufik Basari terkait dengan pemeriksaan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati pada hari ini. Mas Tobas, tadi Anda sebutkan ini keterangan dari Putri Chandrawati harusnya bisa membuka motif dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang Anda harapkan dari keterangan Putri Chandrawati pada hari ini, apakah akan menguak motif ini secara terbuka? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemarin, motif saat ini adalah motif sementara. Ya, motif sementara artinya motif yang didapatkan hanya dari keterangan Verdi Sambo. Ya, mungkin juga didukung dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nah, sekarang kita membutuhkan apakah motif sementara itu akan menjadi motif yang final setelah mendengarkan keterangan dari Ibu Putri.
ya apakah mengafirmasi motif seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ataukah ada cerita lain yang mungkin sedikit berbeda dengan motif yang disampaikan menurut versi dari Verdi Sambo. Nah itu nanti akan tergantung dari apa yang diterangkan oleh Ibu Putri sebagai statusnya sebagai tersangka. Oke, ini kan pasal yang menjerat Putri Chandrawati juga luar biasa, 340 pembunuhan berencana. Kemudian juga ikut dalam persekongkolan atau permufakatan jahat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Apakah menurut Anda setelah pemeriksaan ini maka Putri Chandrawati akan ditahan? Mas, Kemungkinan ditahan tentu akan ada ya, tapi juga penahanan ini kan didasarkan pada alasan-alasan tertentu ya, seperti dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Tentu apabila penyidik menganggap ada kebutuhan itu, ada posisi seperti itu, maka mungkin akan ditahan. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Sekali lagi ini semua akan tergantung dari strategi penyidikan yang dimiliki oleh para penyidik. Oke, selama ini kan kita tahu disebutkan oleh Kabar Eskrim bahwa peran dari Putri Chandrawati adalah mengikuti skenario yang disiapkan oleh Verdi Sambo. Bagaimana penyidik bisa membongkar ini, bahwa apakah betul ini hanya skenario atau betul terjadi pelecehan seksual di sana? Ya, keterangan yang disampaikan Ibu Putri sebelumnya itu dalam posisi yang berbeda. Ibu Putri pada saat menyampaikan keterangan itu masih berstatus sebagai saksi. Ya. Nah, yang berbeda sekarang adalah berstatus sebagai tersangka. Tentunya Ibu Putri juga akan berpikir mengenai posisi pribadinya terhadap sangkaan kasus ini, ya. Nah, disinilah yang kita tunggu, apakah keterangan ketika menjadi saksi itu akan berbeda ketika keterangan menjadi tersangka, karena nanti akan berhubungan juga sangkaan yang akan disangkakan kepada Ibu Putri terkait dengan keterangannya, yang nanti juga tetap harus ada persesuaian dengan saksi-saksi lainnya juga. Oke, Putri Chandrawati kan diperiksa 1 hari, hanya berselang 1 hari. Bahkan tidak sampai 1 hari ya, karena pemecatan Verdi Sambo kemudian diumumkan dini hari tadi. Apakah ini menjadi bagian dari strategi penyidikan untuk bisa mendapatkan keterangan sejujur-jujurnya dari Putri Chandrawati karena berdekatan dengan pemecatan suaminya dari kepolisian? Secara umum bisa iya bisa tidak ya, tapi yang jelas begini, pemecatan Verdi Sambo melalui sidang kode etik ini adalah bagian dari untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang dialami oleh para penyidik dalam melakukan penyidikan. Ya, karena dengan posisi masih menjabat ya, masih menjadi perwira tinggi, tentu sedikit banyak langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keterangan saksi-saksi lainnya ya, karena posisi yang kuat itu. Nah, ketika sudah tidak lagi atau paling tidak direkomendasikan untuk dipecat, maka tentu pengaruhnya akan berbeda ketika sebelum dipecat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini bagian dari strategi penyidikan ya, termasuk juga para penyidik ini saya yakin yang diturunkan adalah penyidik-penyidik yang paling kompeten ya. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk menggali keterangan Ibu Putri ya secara mendalam dengan dari hati ke hati dan sebagainya ya. Ini pasti bukan kaleng-kaleng lah penyidik yang akan memeriksa Ibu Putri. Saya cukup yakin nanti keterangan yang disampaikan oleh Ibu Putri akan berupa keterangan yang sangat berguna ya, bagi upaya untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Apakah dengan keterangan pada pemeriksaan hari ini akan mengakhiri drama pembunuhan berencana Brigadir Yosua hingga akhirnya nanti akan menuju ke pengadilan? Sekali lagi tergantung apakah keterangan Ibu Putri ini sama atau berbeda ya ketika statusnya sebagai saksi dengan statusnya sebagai tersangka. Kalau misalnya sama mungkin akan mempercepat proses ini. Tapi kalau ternyata berbeda, tentu dibutuhkan juga penambahan keterangan dari saksi-saksi lainnya ya untuk menyesuaikan dan mencocokkan keterangan Ibu Putri dengan keterangan saksi-saksi lainnya lagi. Baik, keterangan Putri Chandrawati pada pemeriksaan hari ini menjadi salah satu kunci untuk menguak seterang-terangnya kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih Mas Taufik Basari sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.